Halo teman-teman, terima kasih telah bergabung kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul The Black Book: The Rule of Burning Sun 2, yang mana grafik sinematiknya dari film ini patut kita acungi jempol. Namun sebelum menonton filmnya, ada baiknya teman-teman untuk menyimak spoiler film ini terlebih dahulu agar bisa menjadi bahan referensi untuk menonton film The Black Book: The Rule of Burning Sun 2 ini. Bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Film diawali dengan seorang suruhan KR yang bernama Xiaoba masuk menyusup ke menara Tianluo di Kekaisaran Liang yang berada di luar bumi. Dia membunuh semua penjaga yang berada di situ. Xiao Zhou yang berada dekat di tempat itu langsung pergi untuk menghentikan penyusup itu. Sesampainya di menara, dia langsung mengacukan panahnya kepada Xiaoba. Namun dia telat. Xiaoba telah memasukkan sesuatu ke dalam teknologi Void untuk menghancurkan tempat itu. Kendati Xiao Zhou beberapa kali memanahnya, namun semuanya meleset dan Xiaoba pun menyadari hadapannya. Sementara di bumi, Liena yang merupakan pemimpin tertinggi dari Kekaisaran Liang sedang menikmati keindahan malam di sebuah bar bersama Xiaoli yang merupakan anak buahnya di tim gabungan penyelamat bumi. Setelah selesai dan keluar dengan keadaan mabuk, Xiaoli melihat sesuatu yang melesat dari angkasa yang ia kira itu adalah meteor jatuh. Setelah memberitahukan kepada kaptennya itu, dia malah mencibir apa yang Xiaoli lihat, dan kemudian dia malah membuat pesta kembang api dengan kekuatan dewinya. Tidak lama dari kejadian itu, polisi datang menangkap mereka. Setelah tersadar di kantor polisi, Liena dan Xiaoli menganggap bahwa mereka berdua tidak melanggar hukum. Setelah kepala polisi memperlihatkan bukti apa yang mereka perbuat, yaitu pesta kembang api yang menyebabkan kerusakan di tempat itu, mereka mulai tersadar. Sesaat kemudian, kepala polisi mendapatkan panggilan dari markas tim gabungan penyelamat bumi untuk melepaskan mereka. Setelah memberikan petua bijak, akhirnya kepala polisi itu membebaskan mereka berdua. Lalu mereka hendak pulang ke markasnya dengan mengendarai mobil. Di perjalanan, mereka mendengarkan berita dari radio bahwa telah terjadi bencana yang diakibatkan oleh benda asing. Ketika mereka sedang fokus mendengar berita itu, mereka memasuki sebuah jembatan dan mereka mendapati jembatan itu telah runtuh. Dengan sigapnya, Liena menginjak rem hingga mereka terselamatkan dari reruntuhan jembatan itu. Saat kemudian, datang pesawat menjemput mereka berdua untuk membawanya ke tempat benda asing dari luar angkasa jatuh yang mengakibatkan kerusakan yang fatal. Berpindah ke Xiaoba, dia melaporkan kepada tuannya yaitu KR bahwa apa yang tuannya tugaskan telah dilakukannya dengan baik. Dan KR berharap bumi dan Liang akan segera menjadi bagian bintang yang hangus. 潘震也十分配合，地球和烈阳即将变成一片焦土。哦不，是灵体的乐土。Kembali lagi ke Liena, dia bersama-sama Xiaoli telah tiba di tempat kejadian. Liena seakan tidak percaya bahwa kerusakan fatal di tempat itu disebabkan oleh benda yang berasal dari kampung halamannya, yaitu Kekaisaran Liang, dan dia pun mengaktifkan benda itu. Lalu dia menyuruh Xiaoli untuk menjauh karena benda itu telah diaktifkan. Saat kemudian muncul hologram Fan Zhen yang merupakan jenderal di kerajaan Liang yang memberitahukan bahwa proyek Tianluo telah diluncurkan dan tripod jiwa juga telah sampai di bumi. Yang intinya adalah mereka akan menghancurkan bumi dengan proyek Tianluo tersebut dan tripod jiwa sebagai kunci untuk memulai pemusnahan. Hal itu dilakukan karena mereka mempercayai jika bumi dihancurkan, maka Liang dapat terselamatkan dari kemusnahan. Beberapa hari kemudian, tripod jiwa tersebut telah menyebabkan bencana geologi yang sangat dahsyat di bumi. Untuk mencegah bumi dari kehancuran, kemudian Lena berencana untuk menghentikan itu semua.
dan dia pergi menuju ke Kaisaran Liangnya itu. Sesampainya di sana, dia langsung disambut oleh Xiao Ji dan diantarkan kepada Jenderal Fan Zhen. Bertemu dengan Fan Zhen, Lena langsung membentak dia kenapa dia membuat keputusan tanpa seizinnya dan kenapa simbol harimaunya tidak bisa mematikan tripod jiwa. Fan Zhen melakukan itu semua dengan alasan dia memikul kepercayaan besar dari Kaisar pertama, dan untuk mematikan tripod itu dibutuhkan dua simbol, di mana Fan Zhen memegang simbol yang satunya, yaitu simbol ibu dan anak. Kemudian Fan Zhen mengajak Liana untuk pergi ke Menara Tiando. Di sana dia melihat teknologi Void dalam kondisi tidak stabil yang diakibatkan oleh penyusup yang diceritakan dalam awal film. Setelah Fan Zhen bercerita lebar kenapa dia harus menghancurkan bumi, Liana tetap tidak menerimanya. Lalu dia meminta kepada Fan Zhen untuk menyerahkan simbol dan mematikan tripodnya. Tetapi dia malah membentuk arai pelindung sehingga Lena tidak bisa mendekatinya. Sepintas Lena akan menghancurkan arai itu, namun kekuatannya telah dikunci oleh gelang pengontrol. Kemudian Fan Zhen menyuruh anak buahnya yaitu Yuan Li untuk membawa Lena ke kediamannya dan merenungkan perbuatannya itu. Singkat cerita, Lena dan Xiao Li berhasil kabur dari penjagaan Yuan Li. Mereka langsung pergi ke tempat di mana tripod itu berada. Namun di tengah perjalanan Yuan Li bisa mengejarnya. Kemudian Lena menyuruh Xiao Li untuk membereskannya. Xiao Li pun lantas meloncat ke motor terbang Yuan Li yang Yuan Li kendarai. Dengan memberikan sedikit gangguan, dia pun berhasil menjatuhkan Yuan Li. Sesampainya di tempat itu, Liana menyuruh Fan Zhen mengurungkan niat brutalnya itu. Fan Zhen akan mengurungkan niatnya, tapi dengan satu syarat. Liana harus mengalahkannya terlebih dahulu. Pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Liana terlihat kurang bisa menandingi kehebatan Fan Zhen. Namun dengan tekad yang kuat ingin melindungi bumi, akhirnya kekuatan sejati Liana sebagai Dewi Agung Leyang pun menjalar. 你的烈阳力还不过关。Dan Fan Zhen pun dapat ditaklukkannya. Usai ditaklukkan, kemudian Fan Zhen memberikan simbolnya kepada Liana. 现在要怎么做？老臣不拦你。 Lalu Liana menggabungkan kedua simbolnya dan memasukkannya ke dalam tripod itu untuk menghentikan bumi dari bahaya kehancuran, walaupun dengan risiko Lei yang akan hancur. Dan bencana di bumi pun berakhir. Bersamaan dengan itu, teknologi Void pun diambang kemusnahan. Dan kehancuran di Tanah Liang pun dimulai. Ketika Liana dan jenderalnya sedang membahas untuk mengevakuasi penduduk Liang, tiba-tiba muncul juga suruhan KR yang mana dia telah menyamar jadi bartender untuk mengawasi gerak-gerik Liana di bumi. Dia datang untuk membunuh mereka berdua karena telah menggagalkan keinginan tuanya agar bumi hancur. Pertarungan di antara mereka bertiga pun tidak terelakkan. Sepintas Lena dan Fan Zhen mendapatkan jalan buntu untuk mengalahkannya. Terlebih lagi mereka tidak bisa menandingi kekuatan dan kecepatan Juba.
Namun dengan mengorbankan dirinya tertusuk, Panjen dapat mencekik dan melemparkannya. Kemudian dia menyuruh Liena untuk mengeksekusinya. Dengan beberapa tebasan, Liena dapat melumpuhkannya. Dan kemudian dengan kekuatan dewinya, lalu dia membakarnya. Jiuba pun tewas dengan sangat menggenaskan. Di saat itu juga muncul Xiaoji dan Yuanli. Lalu Xiaoji melaporkan bahwa semua penduduk Leyang telah dievakuasi ke kapal pengangkut, yang mana hal itu sudah terlebih dahulu diatur oleh Panjen. Namun agar bisa keluar dari tempat itu, mereka harus menyuntikkan energi bintang konstan ke dalam menara Fangtian Selatan untuk bisa membuka black hole di luar orbit. Dengan begitu kapal pengangkut bisa terbang menjauh dari orbit dekat Leyang untuk menghindari kehancuran energi tingkat tinggi saat inti bintang hancur. Dan di Leyang yang memiliki energi bintang konstan adalah Jenderal Fang Zhen dan Liena. Karena keadaan semakin kritis, mereka pun pergi untuk melakukan itu semua. Di sebuah area, kapal yang ditumpangi mereka lalu menurunkan Liena dan Fang Zhen. Dengan disertai gempa dan hujan batu, mereka berdua terus berlari ke tempat yang dituju tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Di tengah perjalanan, Liena menyerukan kepada Fang Zhen agar masalah di menara Fangtian diserahkan kepadanya. Namun tanpa diduga, Fang Zhen melempar Liena dan memasang arai pelindung agar Liena tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke menara itu. Dan dia memperlihatkan luka Manganga yang beracun di tubuhnya akibat potongan pedang yang ditusukkan oleh Jiuba. Kendati dengan hati yang berat, Liena harus merelakan jenderalnya itu menjalankan misinya seorang diri. Lalu Liena ke tempat lainnya untuk menyuntikkan energinya agar black hole terbuka. Dan mereka pun berhasil. Sedangkan Liena bisa terselamatkan oleh Xiaoli yang membawanya ke pesawat dan pergi meninggalkan tempat itu. Mereka akhirnya bisa memasuki black hole dan menjauh dari orbit Leyang. Namun keberhasilan Fang Zhen harus dibayar mahal dengan nyawanya. Namun di dalam perjalanan muncul meteor berukuran besar yang akan membahayakan kapal pengangkut penduduk Leyang. Kemudian mereka berusaha mengeluarkan meteor itu dari orbit yang akan dilalui kapal pengangkut. Dengan mengeluarkan segala keahliannya, akhirnya mereka bisa menggeser meteor itu dari orbitnya. Namun tiba-tiba pesawat mereka kehabisan energi. Terlebih lagi gaya gravitasi di area itu sangat tinggi, sehingga pesawat mereka terpental tanpa arah. Saat genting tersebut, beruntung muncul si Raja Keras Wukong menyelamatkan mereka. Dengan kekuatannya, Wukong mendorong pesawat yang ditumpangi mereka kembali ke orbitnya. Dan film pun berakhir. Begitulah sekilas alur cerita dari film ini. Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film The Black Book The Rule of Burning Sun 2 ada di deskripsi. Sampai bertemu di film-film selanjutnya.